Bagaimana cara penggunaan pupuk Feng Shou untuk tanaman berkayu keras seperti sawit, lada, kopi, dan cengkeh? Penggunaan pupuk hayati Feng Shou pada tanaman keras, pertama-tama kita bisa larutkan pupuk Feng Shou dengan air 1:100, diamkan 30 menit, kita semprotkan pada lubang tanam. Nanti saat kita mau melakukan pembenihan atau pembibitan, kita rendam dulu benihnya kurang lebih semalaman atau kurang lebih sekitar 12 jam. Setelah itu kita lakukan penanaman dan kita melakukan perawatan. Kegiatan tersebut bisa kita ulangi 30 hari sekali. Bagaimana cara penggunaan pupuk Feng Shou untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai? Pertama-tama kita encerkan 1 liter pupuk Feng Shou berbanding 100 liter air. Nah, setelah itu kita semprotkan pada lahan yang akan kita tanami. Nah, sebelumnya nanti kita akan juga bisa melakukan pembibitan. Kita rendam dulu benihnya kurang lebih sekitar 1 malam, baru kita bisa tanam benihnya ke lahan yang sudah kita aplikasikan pupuk Feng Shou tersebut. Untuk perawatannya nanti bisa kita lakukan pada umur 14 hari, terus umur 27 hari, dan umur 35 hari setelah tanam. Nah, penggunaan pupuk Feng Shou itu sendiri bisa dihentikan kurang lebih nanti 1 minggu setelah menjelang panen. Apakah pupuk Feng Shou bisa digunakan untuk semua jenis tanaman? Ya, memang pupuk Feng Shou bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, bahkan ke tanaman keras. Karena pada dasarnya pupuk Feng Shou itu adalah pupuk pembenah tanah. Bagaimana penggunaan pupuk Feng Shou untuk hortikultura dan tanaman hias? Penggunaan pupuk hayati Feng Shou pada tanaman hortikultura, kita pertama-tama kita encerkan pupuk hayati Feng Shou dulu ke dalam 100 liter air. Nah, setelah itu bisa kita aplikasikan 3 hari sebelum tanam, dan nanti untuk perawatannya kita aplikasikan 1 minggu sekali. Kita hentikan setelah kurang lebih 7 hari menjelang panen. Untuk tanaman hias sendiri kita bisa encerkan pupuk hayati Feng Shou kurang lebih 1 tutup botol ke dalam 1 liter air. Setelah itu kita bisa bagi 1 liter tersebut menjadi 4 bagian, kita aplikasikan ke dalam 1 pot untuk tanaman hias. Pupuk Feng Shou dapat dikombinasikan dengan pupuk lain. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Untuk pupuk Feng Shou sendiri mudah sekali untuk mengkombinasikan dengan pupuk-pupuk yang lain seperti pupuk anorganik. Nah, nanti kita kasih jeda waktu sekitar 3-5 hari setelah menggunakan pupuk anorganik. Semisal kita melakukan pemupukan anorganik di umur 7 hari, nanti di umur 10 hari bisa kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk hayati Feng Shou tersebut. Dan kita lakukan begitu juga seterusnya sampai nanti menjelang panen. Apakah penggunaan pupuk Feng Shou dapat dikombinasikan dengan pestisida? Penggunaan pupuk Feng Shou sendiri bisa dikombinasikan dengan pestisida, akan tetapi pestisida tersebut tidak mengandung bakterisida, karena bakterisida adalah sifatnya membunuh bakteri, sedangkan pupuk Feng Shou tersebut adalah bahan bakunya dari bakteri, sehingga kalau nanti dicampurkan oleh bakterisida, bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang terdapat di dalam pupuk Feng Shou tersebut akan mati semua, akhirnya akan menjadi isinya air saja. Apakah pupuk Feng Shou dapat digunakan tanpa kombinasi dengan pupuk lain? Penggunaan pupuk Feng Shou sendiri harus dikombinasi dengan pupuk yang mengandung NPK atau nitrogen, fosfat, dan kalium. Karena komposisi untuk pupuk Feng Shou sendiri adalah pupuk hayati yang dimana isinya mikroba. Di situ sebagai pembenah tanah. Nah, pembenah tanah tersebut tidak bisa dikonsumsi langsung oleh tanaman sebagai nitrogen, fosfat, dan kalium tersebut.